Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Salam sejahtera bagi kita semuanya dan yang mungkin memiliki kepercayaan yang lainnya. Selamat rileks dulur-dulur. Bagaimana kabarnya? Semoga dimanapun kalian berada tetap sehat, kuat, dan diberi lindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketemu lagi dengan saya di video ini. Masih ingat dengan saya kan? Pasti ingat dong. Masa gak ingat? Masa gak ingat? Oke, untuk yang belum kenal ataupun yang udah lupa dengan saya, nama saya Uzair Hasan Hidayatullah, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Agama Islam di Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum. Di video kali ini saya akan membahas tentang konsep profesionalisme guru. Istilah profesionalisme guru terdiri dari dua suku kata yang masing-masing mempunyai pengertian tersendiri, yaitu kata profesionalisme dan guru. Istilah profesionalisme berasal dari kata profesional, yang dasar katanya adalah profession. Dalam kamus Inggris ke Indonesia, profession berarti pekerjaan. Profession mengandung arti yang sama dengan occupation, atau pekerjaan yang memerlukan keahlian yang diperoleh melalui pendidikan atau latihan khusus. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, profesionalisme dapat diartikan sebagai mutu kualitas dan tindak tanduk yang merupakan ciri suatu profesi tertentu. Orang yang bekerja profesional itu memiliki sikap yang berbeda dengan orang lain. Meskipun pendidikan, jenis pekerjaan, tempat bekerja itu mempunyai kesamaan dengan orang lain, akan tetapi kinerjanya tetap akan berbeda. Secara konseptual, profesional memiliki aturan-aturan dan teori, di mana keberadaan teori adalah untuk dilaksanakan dalam praktik dan unjuk kerja. Teori dan praktik merupakan perpaduan yang tidak dapat dipisahkan. Keterampilan yang dimiliki dalam sebuah profesi sangat didukung oleh teori yang telah dipelajarinya. Jadi, seorang profesional itu dituntut untuk lebih banyak belajar, membaca, dan mendalami teori tentang profesinya. Suatu profesi bukanlah sesuatu yang permanen. Ia akan mengalami perubahan dan mengikuti perkembangan kebutuhan manusia. Menurut Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 10 Ayat 1 dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 28 Ayat 3 bahwa kompetensi guru profesional meliputi 4 kompetensi, yaitu 1. Kompetensi pedagogik, yang kedua kompetensi kepribadian, yang ketiga kompetensi sosial, dan yang terakhir yaitu yang keempat kompetensi profesional. Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidik adalah tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam Islam, setiap pekerjaan itu harus dilakukan secara profesional, maksudnya harus dilakukan secara benar. Itu hanya mungkin dilakukan oleh orang yang ahli. Orang yang ahli berarti orang yang benar-benar berprofesi pada bidang pengetahuan tertentu, dalam kurung spesifik knowledge. Satu pekerjaan yang dilakukan oleh orang yang bukan ahlinya tidak akan terselesaikan dengan baik. Bisa jadi kehancuran yang akan dihasilkan. Setelah mengetahui pandangan Islam tentang profesionalisme, Selanjutnya bagaimana dalam pendidikan agama Islam itu sendiri. Kata Islam dalam pendidikan Islam menunjukkan warna pendidikan tertentu, yaitu pendidikan yang bernuansa Islam, pendidikan yang Islami berdasarkan agama Islam.
Al-Atas mendefinisikan pendidikan menurut Islam sebagai pengenal dan pengakuan yang secara berangsur-angsur ditanamkan ke dalam diri manusia tentang tempat-tempat yang tepat dari segala sesuatu di dalam tatanan penciptaan sedemikian rupa, sehingga membimbing ke arah pengenalan dan pengakuan tentang Tuhan yang tepat dalam tatanan wujud dan kepribadian. Dalam menurut Burlian Somat mengartikan pendidikan Islam adalah pendidikan yang bertujuan membentuk individu menjadi makhluk yang bercorak diri, berderajat menurut makhluk Allah. Adapun mengenai isi pendidikannya adalah mewujudkan tujuan itu, yaitu ajaran Allah secara terperinci. Beliau mengemukakan pendidikan itu disebut pendidikan Islam apabila memiliki ciri khas, yaitu tujuannya membantu individu menjadi bercorak diri tertinggi menurut ukuran Al-Quran. Yang kedua, yaitu isi pendidikannya adalah ajaran Allah yang tercantum dengan lengkap di dalam Quran yang pelaksanaannya di dalam praktek kehidupan sehari-hari sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Pendidikan Islam adalah bimbingan terhadap pertumbuhan jasmani dan rohani dan rohani anak untuk memelihara, mengembangkan, dan juga mengarahkan fitrahnya sehingga terbentuk individu yang bercorak diri, berderajat tinggi, dan berakhlak mulia, sampai pada akhirnya anak tersebut mengenali dan mengakui adanya Tuhan sebagai sang pencipta dalam kehidupan ini. Dalam uraian tersebut dapatlah dikatakan bahwa pendidikan Islam sangat memerlukan seorang guru yang memang profesional untuk mencapai apa yang diinginkan dari pendidikan Islam itu sendiri. Dengan kata lain, pendidikan Islam memandang profesionalisme merupakan kebutuhan yang urgen sekali. Tanpa didukung oleh guru yang profesional, maka satu keniscayaan kecil tujuan pendidikan Islam akan tercapai. Oleh karenanya, guru pendidikan Islam sudah semestinya membekali diri dengan keahlian yang mendukung ke arah tercapainya tujuan pendidikan Islam. Di samping juga harus memiliki sifat mulia pada dirinya serta menguasai metode dalam kegiatan pendidikan sehingga proses belajar mengajar berlangsung kondusif. Dapat kita ketahui beberapa indikator profesionalisme guru pendidikan Islam adalah sebagai berikut. Kompetensi profesional, yaitu mempunyai subkompetensi 4. Yang pertama, kemampuan merencanakan program pembelajaran mengajar. Indikatornya A. Mampu membuat rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. B. Kemampuan guru dalam merumuskan tujuan pembelajaran. Subkompetensi yang kedua yaitu menguasai bahan pengajar. Indikatornya A. Mampu menjelaskan materi pembelajaran dengan baik. B. Mampu menjawab soal atau pertanyaan dari siswa. Subkompetensi yang ketiga yaitu melaksanakan dan mengelola proses belajar mengajar. Indikatornya A. Mampu membangkitkan motivasi kepada siswa. B. Mampu memberikan persepsi kepada siswa. Yang C. Mampu menggunakan metode mengajar yang bervariasi. Yang D. Mampu memberi pujian kepada siswa. Yang E. Menggunakan alat bantu pengajar. F. Mampu mengatur mengubah suasana kelas. Yang G. Mampu memberikan teguran bagi siswa. Yang H. Yang terakhir, indikator yang terakhir, mampu mengatur siswa. Subkompetensi yang keempat yaitu menilai proses belajar mengajar. Indikatornya A. Mampu membuat dan mengoreksi soal. Yang B. Mampu memberikan evaluasi hasil penilaian. Yang C. Mampu mengadakan remedial. Nah, berikut
Ya, itu sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya, like and subscribe channel di bawah ini. Dadah.